Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di channel YouTube Firman Fauzian Adima. Gimana kabarnya sahabat PJJ? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya kita tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Oke sahabat PJJ, pada pertemuan ini kita memasuki bab baru, yaitu bab rancangan penelitian sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar dari rumah, kalian dapat memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali gejala sosial di masyarakat, serta melakukan penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat, mengenai proses berpikir dan penelitian, serta rancangan penelitian. Oke sahabat PJJ, pada pertemuan ini juga kita akan membahas mengenai dua subtopik, yaitu penalaran dan penelitian. Oke, langsung saja kita simak materinya. Baik sahabat PJJ, seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan. Terkadang perubahan yang terjadi di masyarakat sulit untuk kita pahami, baik dari segi nilai sosial, dari norma sosial, dari pengendalian sosial, dan dari kegiatan atau aktivitas masyarakat lainnya. Dan apapun itu yang berkaitan dengan masyarakat. Untuk memahami kondisi tersebut, kita dapat melakukan penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini didasari oleh sikap ingin tahu terhadap permasalahan di masyarakat. Kalian pasti ketika belajar sosiologi selalu ingin mencari tahu permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dimulai dari permasalahan-permasalahan sosial yang sederhana, dari mulai tingkat keluarga hingga masyarakat luas. Nah, penelitian ilmiah ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat tentunya ya. Namun sebelum melakukan penelitian, tentunya kita perlu berpikir terlebih dahulu. Proses berpikir ini dapat dikatakan sebagai penalaran. Nah, apa sih penalaran itu? Kita simak sama-sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nalar merupakan aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Logis itu artinya masuk akal atau sesuai dengan logika. Atau nalar juga merupakan jangkauan pikir. Atau pengertian lain, nalar itu merupakan kekuatan pikir. Itu nalar menurut KBBI. Dalam konteks sosiologi, penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan logis berdasarkan fakta atau kenyataan yang relevan yang terjadi di masyarakat. Jadi proses berpikir dalam penalaran ini lahir dari rasa keraguan sahabat PJJ. Kemudian kesulitan-kesulitan terhadap suatu permasalahan. Dan kemudian ingin dipecahkan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Manusia itu menggunakan penalaran untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar dengan karakteristik alur berpikir manusia yang berbeda-beda. Jadi manusia itu memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Hasil penalaran dikomunikasikan melalui bahasa. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua masalah membuat kita terdorong untuk memikirkannya secara sungguh-sungguh. Hanya masalah tertentu saja. Sebagai contoh, di dalam
fenomena sosial yang terjadi di masyarakat seperti konflik sosial tentunya akan menarik perhatian bagi para peneliti sosiolog. Tidak untuk misalkan para peneliti ilmu-ilmu alam. Contohnya seperti itu. Next. Penalaran memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, logis. Logis artinya pemikiran ditimbang secara objektif, bukan subjektif. Jadi bukan berdasarkan pendapat pribadi dan didasarkan pada data yang sah atau fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian ciri yang kedua yaitu analitis. Analitis ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikiran manusia. Di sini manusia menggunakan daya imajinasi dan kejeniusan berpikir. Nah, itu analitis. Ketiga, rasional. Rasional artinya apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta yang dapat dipikirkan secara mendalam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri penalaran itu ada 3. Ada logis, analitis, dan rasional. Selanjutnya, penalaran dapat dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu deduktif. Cara ini diperkenalkan oleh Aristoteles. Deduktif merupakan cara berpikir ilmiah yang berawal dari pernyataan umum ke pernyataan khusus dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Jadi cara berpikir deduktif ini berawal dari sesuatu yang umum atau pernyataan yang umum kemudian ke pernyataan-pernyataan yang khusus. Yang kedua, induktif. Ini kebalikan dari deduktif. Cara ini merupakan cara berpikir ilmiah yang berawal dari pernyataan-pernyataan khusus terlebih dahulu untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang umum. Ketiga, pendekatan ilmiah, yaitu gabungan antara cara berpikir deduktif dan induktif. Untuk lebih memahami, berikut contohnya. Deduktif. Pernyataan 1 atau premis mayor, pernyataan umum. Semua manusia merupakan makhluk sosial. Pernyataan khususnya atau premis minor yaitu Ali adalah manusia. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa Ali merupakan makhluk sosial. Induktif. Pernyataan khusus. Jordi merasa lapar jika tidak sarapan pagi. Doni merasa lapar jika tidak makan apapun selama 6 jam. Kesimpulan umumnya, manusia akan merasa lapar jika tidak sarapan pagi dan tidak makan selama 6 jam. Nah, itu contoh dari deduktif dan induktif. Lalu pendekatan ilmiah. Contohnya yaitu dari pengamatan berbulan-bulan di suku Baduy. Ini berarti induktif ya, karena melakukan pengamatan, mencari pernyataan-pernyataan khusus. Seorang sosiolog menarik kesimpulan bahwa penyebab anggota Baduy dalam dikeluarkan ke Baduy luar disebabkan karena teknologi. Ini dibuktikan dengan beberapa anggota yang menggunakan peralatan elektronik. Nah, kemudian dibuat satu cara berpikir deduktif. Pernyataan 1 misalkan, semua anggota Baduy luar telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronik. Pernyataan 2 yaitu Kang Ajat merupakan suku Baduy yang menggunakan handphone. Kesimpulannya, Kang Ajat merupakan anggota Baduy luar. Itulah contoh dari pendekatan ilmiah. Selanjutnya, kita masuk ke apa itu penelitian. Oke, kata penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu research yang berasal dari kata re artinya kembali dan to search artinya mencari. Jadi research artinya mencari kembali suatu pengetahuan. Bagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau persoalan
serta menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum atau teori. Jadi, dari pengertian ini kita bisa lihat bahwa penelitian merupakan suatu proses yang di dalamnya ada pengumpulan, pengolahan, analisis secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan suatu kesimpulan atau prinsip-prinsip umum. Untuk lebih memahami, mari kita simak pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Parson, penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Kedua, menurut Donald Airy, penelitian merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Marzuki, penelitian itu adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Dari ketiga pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana dan sistematis dengan langkah-langkah atau prosedural tertentu untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Itulah pengertian penelitian. Next. Nah, ada syarat-syarat dalam sebuah penelitian. Yang pertama, sistematis. Artinya penelitian dimulai dari kegiatan yang sederhana sampai yang sulit atau kompleks hingga tercapai tujuan penelitian itu sendiri. Yang kedua, terencana. Artinya penelitian tidak dilakukan secara mendadak, tapi sudah dipikirkan, sudah direncanakan secara matang. Itu terencana. Kemudian yang ketiga, mengikuti prosedur ilmiah, yaitu penelitian dilakukan dengan cara-cara dan kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, itu syarat-syarat penelitian. Selain syarat penelitian, seseorang yang akan melakukan penelitian harus memiliki sikap seorang peneliti, yaitu pertama, objektif. Seorang peneliti harus memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang terjadi di lapangan. Contohnya, menurut pendapat pribadi peneliti bahwa penyebab konflik sosial itu adalah perbedaan antar individu. Namun faktanya di lapangan penyebab konflik sosial itu adalah perbedaan kepentingan. Nah, di sini peneliti harus memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang terjadi di lapangan. Itu objektif. Kompeten atau cakap, yaitu seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Jadi, ketika seorang peneliti akan melakukan penelitian, peneliti itu harus sudah mampu mengetahui metode dan teknik penelitian apa yang akan digunakan nanti dalam melakukan penelitian. Ketiga, faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, jadi tidak mengada-ngada. Jujur. Seorang peneliti juga harus bersikap jujur dalam data-data penelitian. Tidak boleh berbohong atau memanipulasi data. Terakhir, peneliti harus semangat. Karena dengan semangat besar, maka penelitian akan berjalan sesuai dengan rencana. Itulah sikap seorang peneliti. Selanjutnya, cara berpikir peneliti. Cara berpikir peneliti yang pertama yaitu skeptis. Jadi seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Jadi tidak mudah percaya. Misalkan ketika kita mengamati suatu fenomena tertentu, kita tidak langsung
mengambil kesimpulan dari observasi pertama itu. Kita harus lakukan kembali observasi kedua, bahkan ketiga dan selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa observasi yang kita lakukan itu dapat memuat data yang sebenar-benarnya. Yang kedua, analitis, yaitu peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Jadi selalu bertanya-tanya, menganalisis, kemudian merangkai, menyusun suatu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian kritis, jadi cara berpikir peneliti ini harus sesuai logika, tajam dalam melihat fakta secara objektif, tentunya sesuai akal sehat. Dan yang keempat, seorang peneliti harus mempunyai daya ingat yang kuat. Nah, itu cara berpikir peneliti. Selanjutnya, seperti apa tahapan-tahapan penelitian? Nah, yang pertama di sini, tahapan-tahapan penelitian yaitu penyusunan rancangan penelitian. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Setelah penyusunan, nanti langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Di sini di dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa proses seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Terakhir, penyusunan laporan penelitian. Ini tahapan penelitian yang sederhana. Oke. Kita mulai pembahasan di penyusunan rancangan penelitian. Sahabat PJJ, langkah pertama dalam menyusun rancangan penelitian yaitu menentukan masalah yang akan diteliti. Jadi masalah yang diteliti itu adalah masalah yang dapat memotivasi seseorang atau peneliti untuk segera melaksanakan penelitian. Masalah yang akan diteliti juga harus menarik minat, ya, menarik minat dulu. Kalau kita tidak minat terhadap masalah yang akan diteliti, maka penelitian tidak akan berjalan dengan baik. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan masalah sesuai minat kita, dan jangan lupa datanya harus tersedia di lapangan. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan, yaitu mencari informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas, serta menjajaki kemungkinan diteruskan atau tidaknya suatu penelitian. Nah, jadi setelah kita menentukan masalah, kita lakukan studi pendahuluan. Apakah masalah ini perlu diteliti atau tidak? Bagaimana datanya? Bagaimana tempatnya atau lokus penelitiannya? Nah, seperti itu. Kemudian merumuskan masalah. Apabila dari studi pendahuluan informasi tentang masalah yang akan diteliti sudah cukup jelas, maka peneliti harus membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini fungsinya untuk mengarahkan kita sebagai peneliti apa saja yang akan nanti diteliti. Jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi kita fokus pada masalah yang akan kita teliti. Itu fungsi rumusan masalah. Kemudian merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar ini adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang berfungsi sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan penelitian. Contohnya, penelitian tentang peranan orang tua terhadap pilihan profesi anak SMA. Anggapan dasar yang dapat dirumuskan dalam topik penelitian tersebut antara lain hubungan antara anak dan orang tua cukup erat. Anak mengetahui latar belakang orang tuanya, pendidikan, pekerjaan, cita-cita orang tua terhadap anak. Setelah anggapan dasar ada dan memungkinkan kita untuk mengadakan penelitian, kita dapat merumuskan hipotesis atau dugaan sementara yang nanti tetap harus dibuktikan melalui penelitian. Langkah yang kelima yaitu memilih pendekatan. Pendekatan itu adalah metode atau cara yang akan kita pakai dalam melaksanakan penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa metode penelitian dalam sosiologi itu terbagi menjadi dua, atau pendekatan dalam sosiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini pendekatan yang berbentuk angka-angka.
yang analisisnya menggunakan angka-angka. Sedangkan kualitatif ini datanya tidak berbentuk angka, lebih kepada deskripsi kalimat atau tidak menggunakan analisis statistika. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, menentukan jenis sumber data. Nah, ini adalah penyusunan rancangan penelitian. Setelah menyusun rancangan penelitian, tiba saatnya peneliti melakukan atau melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini juga terdapat beberapa proses. Yang pertama, menentukan dan menyusun instrumen. Jadi instrumen ini adalah alat yang digunakan peneliti untuk mencari data. Contohnya, ketika kita ingin meneliti tentang kehidupan masyarakat dalam kesehatan, seperti misalkan penggunaan masker. Nah, kita akan melihat fenomena tersebut menggunakan apa? Apakah wawancara atau observasi? Kemudian siapa saja yang akan kita teliti? Apakah golongan dewasa, anak-anak, remaja, orang tua, dan sebagainya. Nah, itu instrumen. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dan kemudian mengolah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi mengumpulkan data itu yang terkadang memerlukan waktu yang lama. Nah, ini langkah yang kedua. Yang ketiga, setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis. Di dalam analisis data ini dibutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data sehingga mudah untuk dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian. Pada tahap ini kegiatan penelitian telah selesai dan tinggal mencocokkan dengan hipotesis atau anggapan dasar yang telah dirumuskan di dalam penyusunan rancangan penelitian tadi. Oke, itulah pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, penyusunan laporan penelitian. Membuat laporan penelitian adalah proses menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan. Jadi agar hasil penelitian yang kita lakukan ini dapat diketahui orang lain, maka seorang peneliti dituntut untuk menyusun hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, ini ada struktur penulisan secara umum. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di sini berisi latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, perumusan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Yang kedua, penyusunan kerangka teoretis dan perumusan hipotesis. Bagian ini berisi pengkajian teori yang dipergunakan, pembahasan penelitian, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian. Nah, di sini ada beberapa bagian. Tujuan penelitiannya, tempat dan waktu penelitian di mana, metodenya menggunakan apa, pendekatannya seperti apa, dan jenis penelitiannya apa. Di dalam hasil penelitian berisi variabel yang diteliti, teknik analisis, kesimpulan analisis data, penafsiran kesimpulan analisis data, dan kesimpulan pengujian hipotesis. Terakhir, penutup. Di penutup ini ada kesimpulan, saran, atau biasa ditambahkan dengan implikasi. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Di sini juga bisa disertakan lampiran-lampiran berupa foto dokumentasi atau kalian ketika wawancara. Nah, ini secara sederhananya seperti ini. Ini penyusunan laporan penelitian sederhana. Oke, sahabat PJJ semua, demikian pemaparan materi mengenai rancangan penelitian sosial. Sudah siapkah kalian menjadi seorang peneliti? Harus sudah siap ya.
karena kalian belajar sosiologi, belajar ilmu kemasyarakatan. Kalian harus bisa melakukan penelitian sederhana, menjawab, mencari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.